Dunia membeku. Perang telah menghancurkan tanah air. Kota-kota menjadi puing-puing. Harapan semakin menipis. Inilah kenyataan pahit Black Crab. Dari abu muncul seorang prajurit Sekina. Tertempa oleh kehilangan, didorong oleh cinta, dia adalah harapan terakhir umat manusia. Misinya meluncur melintasi kepulauan beku yang berbahaya. Perjalanan berbahaya menembus garis musuh. Nasib suatu bangsa berada di atas es yang rapuh. Tapi Sekina tidak asing dengan kesulitan. Di kepada tail sebelumnya. Dan tin petuas famu. Tidak seant sebagai dimerukan. Sekina ditugaskan untuk mengangkut paket misterius. Tugas ini bukanlah tugas biasa, melainkan misi yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Isinya tidak diketahui, tetapi kepentingannya tidak dapat disangkal. Paket ini bisa menjadi kunci untuk mengubah jalannya perang atau mungkin menyelamatkan ribuan nyawa. Masa depan bergantung pada pengirimannya. Setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dekat ke tujuan, tetapi juga lebih dekat ke bahaya. Dia bergabung dengan sekelompok kecil tentara. Mereka adalah prajurit yang terlatih dengan baik, tetapi bahkan mereka tahu bahwa misi ini akan menguji batas kemampuan mereka. Masing-masing membawa luka mereka sendiri, beban mereka sendiri. Luka-luka ini bukan hanya fisik, tetapi juga emosional, mencerminkan beratnya pertempuran yang telah mereka lalui. Kepercayaan adalah kemewahan yang tidak mampu mereka miliki. Setiap orang harus waspada, karena kesalahan kecil bisa berarti akhir dari misi mereka. Satu-satunya kesamaan mereka bertahan hidup. Di tengah dinginnya musim dingin, mereka harus saling mengandalkan untuk tetap hidup. Mereka menghadapi musuh yang brutal, musuh yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga licik dan penuh tipu daya. Kejam dan tak kenal ampun, mereka tidak akan berhenti untuk menghancurkan harapan perlawanan. Setiap serangan adalah pengingat akan bahaya yang mengintai di setiap sudut. Para prajurit harus mengandalkan sembunyi-sembunyi dan kelicikan untuk menavigasi medan perang yang beku ini. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati, karena satu kesalahan bisa berakibat fatal. Setiap langkah bisa menjadi yang terakhir bagi mereka. Es yang tipis di bawah kaki mereka bisa pecah kapan saja, dan musuh yang mengintai di kegelapan siap menyerang tanpa peringatan. Perang telah membebani semua orang. Para prajurit dihantui oleh kehilangan. Mereka telah menyaksikan kekejaman. Mereka telah kehilangan rekan dan orang yang dicintai. Beban misi mereka sangat besar. Tekanannya tak henti-hentinya. Mereka terus maju, didorong oleh tugas dan secercah harapan. Tapi kegelapan mengancam untuk menelan mereka. Mereka tidak berjuang untuk kejayaan atau pengakuan. Mereka berjuang untuk kesempatan, betapapun kecilnya, untuk membangun kembali dunia mereka yang hancur. Untuk mengembalikan kehidupan normal. Untuk merebut kembali yang telah hilang. Sekina tidak asing dengan penderitaan. Perang telah merenggut segalanya darinya. Keluarganya, rumahnya, rasa amannya. Dia membawa kenangan masa lalunya seperti beban fisik. Itu memicu tekadnya tetapi juga mengancam untuk menghancurkannya. Misi itu menjadi pribadi. Dia berjuang untuk sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Dia berjuang untuk penebusan, untuk kesempatan menghormati ingatan mereka yang telah hilang. Dan tahun mafan yang lebih baik bersekremented. Bagian 5, melintasi es. Perjalanan melintasi kepulauan beku penuh dengan bahaya. Es tidak dapat diprediksi. Dinginnya tak henti-hentinya. Musuh ada di mana-mana. Mereka menghadapi badai salju yang membutakan mereka. Es retak di bawah kaki mereka. Mereka diburu oleh patroli musuh. Setiap langkah adalah pertaruhan. Para prajurit didorong hingga batas fisik dan mental mereka. Mereka melawan kelelahan, kelaparan, dan keputusasaan. Tapi mereka terus maju. Terakot oleh misi bersama darah betan raf di akhir ini. Bagian 6. Musuh di dalam. Seiring berjalannya perjalanan, ketegangan di dalam kelompok mulai meningkat. Paranoia muncul. Kepercayaan terkikis. Setiap langkah yang mereka ambil dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian. Mereka mulai mempertanyakan motif satu sama lain dan rasa persaudaraan yang dulu kuat kini mulai memudar. Mereka tidak hanya melawan musuh di luar tetapi juga musuh di dalam. Luka lama terbuka kembali. Rahasia terungkap. Setiap rahasia yang terungkap menambah beban di pundak mereka, membuat perjalanan semakin berat. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua orang di dalam kelompok bisa dipercaya. Garis antara teman dan musuh menjadi kabur.
Setiap tatapan curiga, setiap gerakan mencurigakan, menambah ketegangan yang sudah ada. Mereka mulai melihat bayangan pengkhianatan di setiap sudut, dan rasa takut akan pengkhianatan menjadi musuh baru yang harus mereka hadapi. Mereka harus menghadapi iblis mereka sendiri sambil melawan musuh yang mengelilingi mereka. Setiap pertempuran eksternal mencerminkan pertempuran internal yang mereka hadapi. Mereka berjuang untuk tetap waras, untuk tetap fokus, meskipun hati mereka dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Misi tersebut memaksa mereka untuk menghadapi rasa kemanusiaan mereka sendiri, untuk mempertanyakan kesetiaan mereka. Setiap keputusan yang mereka buat, setiap langkah yang mereka ambil, dipenuhi dengan pertanyaan tentang siapa yang benar-benar bisa mereka percaya. Mereka harus menggali lebih dalam ke dalam diri mereka sendiri untuk menemukan kekuatan dan keberanian yang mereka butuhkan. Untuk membuat pilihan yang mustahil dalam menghadapi keadaan yang tak terbayangkan. Setiap pilihan yang mereka buat bisa berarti hidup atau mati. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk rekan-rekan mereka. Mereka harus menemukan cara untuk tetap bersatu meskipun dunia di sekitar mereka. Dalam menghadapi musuh dunia di dalam, mereka menemukan bahasa yang jadi benar baik-baik sawi ada nakil. Bagian 7, secerca harapan. Terlepas dari kegelapan, ada saat-saat kemanusiaan. Tindakan kebaikan dan kasih sayang muncul dari abu keputusasaan. Para prajurit menemukan pelipur lara dalam perjuangan bersama mereka. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masa lalu mereka. Mereka saling menawarkan kenyamanan dan dukungan. Mereka menemukan kekuatan dalam kemanusiaan bersama mereka. Saat-saat ini cepat berlalu tetapi penting. Mereka mengingatkan prajurit tentang bahwa mereka perjuangkan. Dari dunia yang mesti perjuang kembali. Tentang yang kalian berkedip di tengah kegelapan. Bagian 8, harga untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ada harganya. Para prajurit dipaksa untuk membuat pilihan yang mustahil. Untuk mengorbankan keselamatan mereka sendiri demi misi. Untuk menghadapi kegelapan di dalam diri mereka sendiri. Mereka kehilangan rekan di sepanjang jalan. Mereka menyaksikan kengerian yang tak terbayangkan. Mereka selamanya diubah oleh pengalaman mereka. Misi tersebut menuntut harga yang mahal. Itu menguji batas mereka. Islamesi tedrillers blooming. Untuk difataisan spring sight senses. Bagian 9, cinta seorang ibu. Pada akhirnya cinta Sakina pada anaknya memicu tekadnya. Cinta itu bukan hanya perasaan, tetapi juga kekuatan yang mendorongnya untuk terus maju meskipun dunia di sekitarnya runtuh. Setiap kali dia melihat foto anaknya, dia menemukan alasan baru untuk bertahan. Itu adalah suara harapan dalam menghadapi keputusasaan. Di tengah kehancuran dan kekacauan, cinta seorang ibu menjadi cahaya yang menuntunnya. Dia tahu bahwa di ujung perjalanan yang panjang dan berbahaya ini, ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sebuah pengingat tentang apa yang pantas untuk diperjuangkan. Misi itu mengubahnya. Setiap langkah yang diambilnya, setiap tantangan yang dihadapinya, semuanya dilakukan dengan satu tujuan, melindungi dan menyelamatkan anaknya. Dia menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih tekun. Itu memaksanya untuk menghadapi ketakutannya dan masa lalunya. Dia harus mengatasi rasa takut yang menghantuinya dan menghadapi bayangan masa lalu yang terus membayangi. Setiap konfrontasi dengan musuh, setiap langkah di jalan yang gelap adalah ujian bagi keberaniannya. Itu mengungkapkan kedalaman kekuatannya sendiri. Dalam setiap momen krisis, dia menemukan kekuatan yang tidak pernah dia ketahui ada di dalam dirinya. Dia belajar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, dari cinta yang mendalam dan tak tergoyahkan. Black Crab adalah kisah tentang bertahan hidup. Ini adalah cerita tentang bagaimana manusia bisa bertahan dalam kondisi yang paling sulit, dan bagaimana cinta bisa menjadi sumber kekuatan yang tak terduga. Tentang harapan dalam menghadapi keputusasaan. Di tengah kegelapan, selalu ada secercah harapan yang bisa ditemukan. Sakina menemukan harapan dalam momen-momen kecil, dalam kebaikan orang lain, dan dalam keyakinan bahwa masa depan bisa lebih baik. Tentang kekuatan koneksi manusia di dunia yang berada di ambang kehancuran. Dalam situasi yang paling sulit, hubungan antar manusia menjadi sangat penting. Sakina menemukan kekuatan dalam dukungan dan cinta dari orang-orang di sekitarnya. Ini adalah pengingat bahwa bahkan di masa-masa tergelap, satu percikan harapan dapat menyalakan api.
Cinta seorang ibu, seperti api kecil di tengah kegelapan, bisa menerangi jalan dan memberikan kekuatan untuk terus maju.